Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Akbar Putra dengan jurusan 1230224 dari kelas DKG DGD. Ini saya ingin mempresentasikan terkait dari tugas ke-10 mengenai presentasi tugas akhir atau rencana tugas akhir. Di sini untuk judulnya sendiri saya akan membawakan judul berupa kontrol struktur terhadap geologi abrasi dan mineralisasi pada daerah X Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, berikutlah latar belakangnya, di mana daerah X atau di daerah Kabupaten Luwu lebih tepatnya di sini adalah endapan emas organik berupa awak emas dan lati mojong. Di formasi lati mojong itu merupakan emas organik yang memiliki zona deformasi aktif yang dikontrol struktural, di mana fluida metamorfik bertekanan tinggi berupa H2O, CO2, dan H2S bermigrasi melalui sistem sesar dan rekahan sebagai jalur sekaligus ruang penginapan tradisi. Ya, namun hubungan antara kontrol struktur geologi, pola operasi dan distribusi mineral emas di daerah X belum dikaji secara komprehensif, sehingga penelitian atau untuk kesadaran yang akan saya bawakan ini akan berguna untuk melengkapi dari data-data untuk permodelan eksplorasi emas organik di daerah tersebut. Dan untuk rumusan masalah sendiri, saya akan membawakan pertama berupa kondisi morfologi serta kontrolnya dan persebaran karakteristik geologi pada daerah penelitian, lalu karakteristik orientasi elemen-elemen struktur geologi berupa sesar, fracture atau vein yang berkembang pada daerah X, lalu arah tegasannya seperti apa juga, sehingga bisa kita mengetahui genetika dari si sesar sendiri terhadap endapan tersebut. Lalu berikutnya bagaimana karakteristik tipe alterasi dan persebaran supaya kita bisa mengetahui bahwasanya di situ identifikasi seperti apa. Terus habis itu terakhir yaitu unsur geokimianya sebagai pelengkap dari validasi dari data-data di lapangan. Kita menggunakan data laboratorium berupa analisis petrografi, minerografi, dan geokimia SIPMS untuk melengkapkan data-data tersebut dan memvalidasi. Dan maksud dan tujuannya sebagai berikut, mengidentifikasi morfologi, jenis hidrologi, persebaran, hubungan stratigrafi, kontrol kata struktur karakteristik struktur geologinya, dari deskriptif, kinematika hingga genetika, terus itu menentukan tipe alterasi, jenis mineralisasi, dan seterusnya. Terus akhirnya terakhir itu menghubungkan atau mensintesiskan, menyatukan antara kontrol struktur geologi terhadap pola alterasi dan distribusi deposit emas organik di daerah bagian. Nah, di sini ada beberapa paper yang saya gunakan sebagai acuan dari latar belakang sebelum saya menjadikan tempat ini sebagai acuan penelitian. Untuk area penelitiannya sendiri adalah sebagai di sini di lengan selatan dari Sulawesi. Di mana untuk Sulawesi sendiri itu terbagi menjadi beberapa zona, yaitu ada West Sulawesi Pluto Volcanic Park, lalu ada Central Sulawesi Metamorphic Belt, lalu ada East Sulawesi Violet Belt, lalu ada Bangas Ula dan Tukang Besi Block. Dan di sini kita ada berada di short arm atau di lengan selatan dari Sulawesinya. Yang dimana untuk secara batuannya sendiri, yaitu dicirikan dengan Cenozoic vulkanik dan volcanic rock. Terus habis itu juga ada beberapa metasedimen atau metamorphic rock gitu. Dan ini saya menggunakan paper dari si Surono, di mana ini mengambil atau menyederhanakan dari data biologi dari PSDM, pengembangan geologi, pusat penelitian pengembangan geologi. Dan di sini data biologinya tersebar batuan sebagai berikut: ada batuan sedimen, batuan vulkanik atau dari produk gunung api, dan batuan trombosan dan juga batuan metamorf. Dan untuk daerah penelitian itu di daerah sebelah sini. Habis itu berikutnya untuk formasi yang ada di daerah penelitian nantinya itu ada berupa ada formasi basement, ada Balang Galuh, batuan gunung api Langi, Malawa, habis itu ada Tonasa, Camba, dan Camba atas adalah batuan gunung api atas. Gitu. Dimana untuk si kompleks Jatimah atau yang paling bawah ini batuan alas ini dia terdiri dari amphibolite, eklogit, sismika, kuarsit, chlorid, feldspat, habis itu violet grafit. Terus dapat juga ada beberapa batuan sedimen berupa lijang, shale, terus ada batuan metamorf berupa serpentinite dan juga ada peridotit, basalt, dan diorit. Itu untuk batuan punya. Habis itu untuk di Balang Baru sendiri, dia itu di sini ada angka pemikiran tidak keselarasan, di mana dia ada gap umur
kita nggak tahu kayak menggunakan apa dan tidak ditemukan data juga. Di Palangbaru itu terdapat informasi berupa batu pasir, seperti Karawang, konglomerat, batu pasir konglomeratan, dan gresik konglomerat. Dan mencirikan bahwasanya di formasi Palangbaru ini merupakan endapan terbidik dengan lingkungan pengendapan, yaitu merupakan laut terbuka dan hingga ke laut. Terus itu di formasi 2 ini sudah baru, terus habis itu kita ke formasi berikutnya ada formasi 2, di mana formasi 2 sendiri itu akan terbagi jadi dua zona. Itu ada zona gua atas dan gua bawah, di mana itu terdiri dari dua produk. Next, habis itu kita lanjut ke formasi Langi, batuan gunung api Langi, di mana untuk Langi sendiri itu merupakan produk vulkanik, terdapat adanya lava, terus ada endapan piroklastik berupa andesit, terus rakit, terus juga ada sedikit sisipan batu kapling dan tapi di mana di sini dia mengalami hubungan saligrafi berupa menjari, ini terlihat menjari terhadap formasi Malawa. Berikutnya ada formasi Malawa, di mana formasi Malawa ini mencirikan adanya pengendapan madangkal, dicirikan dengan adanya batu Lampung, Lanau, terus dari situ Napal, konglomerat, dan sisipan batu bara dan batu kapling. Terus berikutnya ada formasi Tonasa, di sini memiliki ketebalan yang sangat tebal, mulai dari 200 meter hingga ke 1 kilo, yaitu mencirikan formasi Tonasa ini dengan menciri lingkungan pengendapan yaitu laut dangkal juga, di mana dia dicirikan dengan batu kapling berlapis. Jadi di sini batu kapling. Terus di sini kita bisa melihat dia dari barat ke timur itu dia cenderung mengalami penurunan muka air laut sehingga di sini terdapat batu kapling yang dominan. Di formasi Camba itu kembali ke sekuens atau periode vulkanisme secara dominan, di mana periode vulkanisme yang ada di sini itu menghasilkan produk berupa pasir tufan, batu pasir, batu lempung, konglomerat, breksi, dan napal dan batu bara. Oke, next kita setelah membahas geologi regional daerah Legian, lanjut kita akan membahas tentang apa sih daerah Legian. Ini mungkin nggak semua yang saya cantumkan, cuma di sini ada dua zonasi yang sangat besar, yaitu berupa mobility zone dan juga silicification zone, di mana dari hal tersebut menurut si hakim dilakukan para riset dari Simirala, yaitu ada pirit 1, 2, 3, di mana pirit ini akan mencirikan bagaimana si kehadiran mineral pirit tersebut atau mineralisasi tersebut terbentuk. Sini ada metavulkanik yang berupa metafasit dan metakaf, di mana pirit 1 belum terbentuk di situ, pirit 2 dan pirit 3 sudah mulai terbentuk, tapi untuk pirit 3 berupa barren atau sedikit. Sedangkan di metasedimentary berupa pirit sampai ke itu pirit 1 terbentuk di sana, pirit 2 barren dan pirit 3 dominan. Terus itu untuk batuan-batuan seperti di hematitic mudstone atau iron formation bedded, itu ada brexia dan vein, dia sangat dominan. Habis itu untuk alpha-pirit dia hampir hadir di semua zonasi. Terus habis itu tenantit tetrahedrid juga hadir itu di hematitic mudstone dan juga vein. Dan seterusnya untuk ini mineralisasinya kehadiran sebagai berikut, dan juga untuk ini adalah mineral alterasinya atau sekunder alteration, di mana quartz itu hampir hadir di semua batuan. Lalu untuk alpit sendiri yang dimana kaya akan Na, dia dominasinya adalah hadir di metasedimentari, di mana memang di situ feldspar itu akan dominan. Terus untuk di batuan karbonat berupa batu kapling tadi tersebut, dia dikarenakan kaya akan Ca, sehingga kehadirannya itu ada di Cesia, terus ada di metasedimentari juga, dan barren atau sedikit di batuan-batuan makam vulkanik. Considerate hadir di sedimentary, lalu juga hadir dominannya di batuan beku dikarenakan ubah dari mafic mineral, bumpelit juga sama, renoproxen sama, dialog juga sama. Muscovite itu hadirnya di meta sedimentary secara dominan, dan juga grafit hadir di meta sedimentary. Untuk metode yang saya gunakan itu ada 3, yang pertama itu studi pustaka, pemetaan langsung, dan analisis laboratorium. Analisis laboratorium mencakup ada geokimia seperti DMS, habis itu ada petrografi, geografi, dan juga struktur untuk penganalisan si struktur menggunakan tips. Sini diagram alih dari media saya itu berupa ini tabel donor, ini rencana saya itu telah melakukan literatur studi literatur untuk membuat proposal PA. Habis itu tahap pemetaan lapangan, di mana saya akan mengambil data sebagai berikut: morfologi, litologi, struktur biologi, dan alterasi.
Tentunya masih seperti yang akan saya bawakan, yaitu analisis morfologi, pedografi, SIPFS, analisis struktur bibliografi. Nanti portfolio sebagai berikut, dan juga nanti akan saya sintesiskan dan menjadi judul saya berupa sebagai berikut. Dan ini daftar pustaka yang saya gunakan. Ya, mungkin cukup sekian presentasi saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.